Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kalian belajar bersama Bu Anggit. Kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 2. Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Yuk anak-anak, kita simak dongeng pengembara dan sebuah pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Anak-anak, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Setelah kalian menyimak dongeng pengembara dan sebuah pohon, silahkan kalian bisa mengerjakan tugas di buku tematik halaman 13. Ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon. Kalian bisa mengerjakannya di buku tugas ya. Setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Kita simak yuk dialog antara Beni, Ayah Beni, dan Ibu Beni. Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan.
Bagaimana cara kita berterima kasih kepada hewan? Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Anak-anak, setelah kalian menyimak dialog antara Beni, ayah Beni, dan ibu Beni, silahkan kalian mengerjakan tugas di buku tematik pada halaman 15. Silahkan kalian bisa mengerjakannya di buku tugas ya. Dan tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Yuk anak-anak, kita mempraktikkan gerakan memutar dan meliukkan badan. Tetapi sebelum kalian melakukan praktik gerakan memutar dan meliukkan badan, kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Gerakan yang pertama yaitu badan berdiri tegak. Yang kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Langkah ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Langkah keempat, badan kembali berdiri tegak. Langkah 5, rentangkan kedua tangan ke depan. Langkah 6, putarlah badan ke arah bawah atau membungkukkan badan. Yang ketujuh, putarlah badan ke kanan bawah. Langkah ke-8, putarlah badan ke kiri bawah. Yang terakhir, meliukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Setelah mengetahui cara melakukan gerakan memutar dan meliukkan badan, silahkan kalian membuat video yang mempraktikkan gerakan memutar dan meliukkan badan. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Selama belajar di rumah, anak-anak jangan lupa jaga kesehatan ya, dengan cara tetap mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan memakai masker saat keluar rumah. Sekian dari Bu Anggit, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.